kasih kesadaran semua semuanya dalam acara ini tuh ada diseminasi tentang budaya positif. Jadi diseminasi itu adalah pemaparan kembali apa yang disampaikan, ya apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran penggerak saya sampaikan di sini. Jadi materi hari ini adalah tentang budaya positif. Kira-kira ibu bapak semuanya kalau kita bicara tentang budaya positif dan kebayang apa? Yang baik-baik ya kan, yang kebayang itu pasti yang baik, percaya positif dan sebagainya. Nah, budaya positif ini adalah salah satu caranya adalah dengan menerapkan disiplin positif. Coba sebelum kita ini kita coba ada sedikit permainan dulu ya. Ibu bapak boleh berhadapan-hadapan, ya. Jadi nggak usah pegang-pegangan. Tugasnya sederhana, ibu bapak silakan tunjukkan untuk siapa yang jadi orang yang harga dari apapun, ya. Dan semua dan teman kita ini yang sebelahnya, yang lawan kita ini mengharapkan benda itu. Saya itu memerlukan semua tenaga, ya, ditinggal. Nah, orang yang kedua bertugasnya adalah bagaimana ibu bapak bisa membuka tangan. Mau dirayu boleh, mau diminta baik-baik boleh, ya, diminta baik-baik. Nah, coba. Jadi yang pertama tadi kan memperkenalkan tangannya ini membayangkan barang berharga yang nggak boleh diambil sama orang lain, ya kan? Pokoknya mah berharga buat kita. Kalau kita nggak punya itu, wah gitu lah ya. Orang yang kedua silakan untuk rayu, minta, bujuk, mau di gimana pun lah, mau di Allah, mau di gimana, supaya memberikan barang ini. Coba ya. Saya kasih waktu 2 menit lah, 1 menit lah. Coba diterapkan ya. Kalau dulu aja lah. Ayo. Buka nggak? Nggak berhasil. Kenapa nggak mau dibuka? Berharga buat kita. Oke. Ada yang berhasil dibuka nggak? Coba. Berhasil dibuka nggak? Coba siapa yang mau dibuka? Dibuka. Dibuka nggak? Bisa nggak? Harta nyawa dia ada. Hartanya harta itu nyawa. Oke. Sekarang coba tukar posisi. Nah, yang tadi bukan rayu, sekarang kenal. Sama ya, bayangkan itu barang berharga buat ibu. Ibu bapak semuanya barang. Dan temannya itu merayu minta. Orang kita dibujuk gelitik gitu boleh ya. Gimana? Boleh, bapak belajar ya. Bisa? Ya, rayu ya. Jadi apa? Kita karena sama murid kita ya melakukan istiqlal dan murid yang katakan super gitu ya. Yuk kamu tuh harus duduk gini. Ya kan? Ada anak yang nggak mau duduk, kita terpaksa duduk. Kadang-kadang kita menghadapi anak itu sudah kita nggak suruh gimana pun nggak mau. Ya kan? Nah itu caranya. Jadi yang bisa membuka tangan kita bisa membuka. Ya, dengan kita sendiri kan? Iya ya. Mau dirayu, coba berani minta, minta dong. Kalau kita yang mengizinkan, dibuka langsung. Iya. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru.
Aduh. 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 Guru itu bisa mengontrol semua siswa. Itu pandangan kita dulu. Jadi katanya guru itu mah supaya guru masih nurut gitu. Padahal sebetulnya itu tidak. Jadi tergantung dari kepada bagaimana dorongan atau motivasi atau keinginan dari murid itu sendiri. Ya, katanya orang dewasa itu bisa mengatur orang yang anak-anak. Padahal nyatanya nggak juga. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu juga. Banyak tadi kalau dia nggak mau nolak, nggak bisa kan? Nah itu dari kotoran yang tadi. Nah berikutnya juga katanya nih dulu kita berpikir bahwasanya dengan anak diberikan hukuman, diberikan hadiah, diberikan ini itu akan mendisiplinkan anak secara efektif. Padahal itu tidak. Ya, dengan hukuman yang semakin hari semakin banyak, apa setiap hari dihukum anak-anak menjadi bosan. Oh ribut juga sama. Kalau dilaksanakan dalam terus menerus, itu anak-anak kita menjadi bosan. Contohnya ini Pak, Nggak boleh, nggak boleh. pas mata SMK kemarin, kata saya gini, anak-anak kalau ada yang 100 preparasi dulu, maunya apa, mau hadiah apa? Ada yang minta Kinder Joy, ada yang minta anak-anak. Saya janji Pak, kalau yang 100, tapi nggak ada yang 100. Ini salaman. Soalnya pada nanya Pak, salahnya nggak boleh nanya, pada nanya. Ini batal. Itu terjadi kelas 3B kemarin kayaknya Bu ya, kurang tuh ya. 3B kemarin banyak ya. Cuma ada 5 orang Pak, saya kemarin beli coklat Pak. Sebelumnya tapi kemarin belum berhasil ya? Kemarin selalu pada nanya Pak, banyak yang nanya. Jadi batal. Batal dong, salahnya nggak boleh nanya gitu. Ternyata nanya. Kalau gitu boleh ya? Sebetulnya sih boleh-boleh saja. Cuman kalau dilaksanakan terus-menerus akan jadi ketergantungan. Oh gitu ya? Jadi kalau hanya untuk sekali ya, sekali nih, pokoknya kalau berhasil kita berikan reward. Ya kalau kali sih boleh, ya bisa. Tapi kalau misalkan terus aja kita reward, nah ketergantungan. Kalau dia mau masyarakat kalau ada rewardnya, ya kita. Sekali-kali ya? Artinya kesepakatan kelas nantinya. Karena udah sepakat, kalau melakukan ini dapat ini, jadi bicaranya nanti jadi konsekuensi nantinya. Ya, tapi kalau reward itu kan lebih pada spontan gitu. Kalau itu kan lebih dari sepakatnya di awal kan. Dan kalau disepakati tadi itu ada konsekuensi misalnya. Jadi kalau kita melanggar konsekuensinya ini, tapi kalau kita melaksanakan iya, dapatnya ini gitu, konsekuensinya gitu. Itu lebih konsekuensinya. Oke, itu mungkin kalau bicara masalahnya. Yang berikutnya adalah guru harus mampu memberikan solusi. Ya, solusi apa? Solusi untuk setiap permasalahan siswa. Setuju nggak? Ada setiap siswa itu punya masalah nih. Kita punya solusinya. Setuju nggak? Bisa itu. Bisa ya. Oke. Berikutnya guru benar sebagai teman bagi siswa. Guru itu bisa berbagai berposisi sebagai teman. Bisa ya. Oke. Kita berikutnya. Kalau kemudian hukuman gini Pak Budi, Pak Dodi, Boleh. contoh ya. Anak-anak itu kalau istirahat suka telat kan? Ya. 5 menit. Saya di sini nih, kalau telat berdiri diberhenti di tes perkalian. Kalau belum bisa, boleh duduk. Ya, kembali ke perkalian dulu. Ternyata setelah itu nggak ada yang lagi. Oh iya, ada setelah istirahat nggak ada yang lagi. Ternyata ampun juga, itu juga Pak. Pak, yang duduk dulu, ternyata gitu. Tadi nih, saya jelas kalau anak terlambat masuk akan diberikan ini. Kalau terlambat nanti suruh berdiri, suruh apa ini. Jadi motivasi orang melakukan sesuatu hal itu ada 3. Yang pertama, melakukan sesuatu hal itu karena takut hukuman, takut ketidaknyamanan. Jadi adanya hukuman, jadi tidak nyaman. Jadi mereka melaksanakan itu.
karena saya tidak mau berdiri di depan untuk dihafal dan seterusnya, jadi datang tepat waktu. Itu motivasi yang pertama. Jadi karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ada motivasi yang kedua. Seseorang itu melaksanakan sesuatu yang kita perintahkan, anak itu yang kita perintahkan, karena yang kedua motivasinya adalah mengharapkan imbalan, mengharapkan yang namanya hadiah. Tadi mungkin dari bintangnya ataupun hadiah apa dan sebagainya, itu mengharapkan hadiah. Itu sah saja. Memang itu motivasi kita, motivasi manusia secara ininya. Yang ketiga, ini yang harus kita bina, yang harus kita lakukan adalah bagaimana anak itu atau orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan, karena motivasi adalah merasa dari dirinya, merasa dirinya ingin seperti itu, ingin dihargai atau menghargai dirinya. Kalau itu adalah mau ada reward, mau ada punishment, mau tidak ada, tetap dia melaksanakan. Kalau memang itu sudah menjadi aturan pertamanya, itu ya motivasinya. Nah, kebutuhan kita ada 5 sebetulnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kita adalah ingin bertahan hidup, ya kan? Kita makan, minum, bertahan hidup. Itu kebutuhan kita. Yang kedua, kebutuhan manusia itu adalah adanya rasa ingin disayangi, kasih sayang, kan? Yang ketiga juga ada ingin rasa ingin menguasai, pengakuan. Nah, itu semua kebutuhan dasar itu mereka penuhi dengan berusaha dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kalau misalkan secara normal tidak bisa dipenuhi, maka akan melaksanakan hal-hal yang tidak biasanya. Kalau katakan mungkin kita melanggar aturan, untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Misalkan kita bicara masalah kesenangan. Anak-anak kita mungkin saja kita nggak mau belajar di kelas karena ada kebutuhan mereka yang tidak kita penuhi. Satu, misalkan kesenangannya. Anak ini mah pengennya mainnya di luar, senang-senang di luar, kita nggak penuhi. Bisa saja mereka gak nyaman di kelas karena memang tidak terpenuhi kebutuhannya. Atau misalkan ini kita terlalu pokoknya mah kalau kita kasih soal matematika harus gini caranya nih. Pokoknya kalau menurut itu salah nih. Ada mungkin anak yang merasa saya nggak mau gitu, ada merasa keinginan kebebasan. Itu ada kebutuhan dasarnya. Jadi mungkin mereka ingin memilih. Ketika kita dipaksakan untuk memilih A, sementara mereka nggak mau, itu juga akan jadi permasalahan juga. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang mereka berusaha kita penuhi. Nah, kita bagaimana dalam menerapkan disiplin positif? Setidaknya kita itu mengacu kepada kebutuhan dasar itu semua. Berusaha kita untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada peserta didik kita. Dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk apa? Untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan tadi ya, ada hukuman, ada hadiah dan sebagainya. Ini dari para pendapat ini dari Ki Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau kita bicara tentang sekarang mungkin prinsip mereka memerdekakan anak, jadi kita ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat tidak mewajibkan, maksudnya masih bisa tergantung daripada orangnya. Memang kedisiplinan itu ya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Nah, ini disiplin positif merupakan unsur utama untuk menjadi dan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Ini menurut para ahli ya. Nah, ini ada disiplin positif itu harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal. Ini menurut para teori. Nah, ini tadi saya sampaikan nih ada 3 motivasi disiplin. Kita yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini perbedaan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Ini kalau restitusi itu yang paling tinggi. Jadi bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau kita bicara masalah restitusi yang kemarin disampaikan waktu Pak Sandi ya, bahwasanya kita itu harus jadi tidak menyalahkan saja ketika anak kesana
hari ini pertama saya 10 menit, oh besok 5 menit, jadi hari ini yang saya repetisi. Jadi ada bagaimana membangun anak itu diperbaikinya permasalahannya dengan apa? Dengan ini memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka masing-masing. Artinya di sini kalau di sini bisa restitusi. Tadi misalnya ada anak yang tidak punya PR, tapi karena saya sudah lihat nih, karena saya kan dulu pernah melakukan ya, anak suruh keluar, suruh mengerjain keluar, akan berusaha selama ini. Perasaan kita itu benar ya. Tapi kalau misalnya restitusi itu salah. Kenapa salah? Karena pada dasarnya berarti anak sudah mengorbankan jadi dua. PR tidak dikerjakan, yang kedua tertinggal jam itu, jam pelajaran itu ya, artinya dua kerugian mereka. Yang pertama PR-nya tidak dikerjakan, yang kedua pelajaran juga tertinggal. Bagaimana kalau ini sudah institusi? Jadi mereka itu diberikan opsi. Jadi kita tidak mengambil hak mereka, tapi saat anak tidak menjalani PR atau terlambat 10 menit, anak mau duluan dulu enggak. Tapi mereka tetap menginginkan, tapi mereka harus mengganti. Dengan apa? Dengan kesepakatan mereka dengan kita. Misalkan, kita contoh ini, ada anak misalkan terlambat 10 menit, kita tanya. Jadi kita bukan berarti, loh kamu terlambat 10 menit, kamu salin dulu buku ini. Kamu bilang, hal ini kalau sebelum bisa ini nggak boleh masuk. Nah kalau itu berarti itu mesti hukuman. Kalau seperti itu. Tapi kalau dengan kita nih, kamu terlambat sekarang 10 menit. Bagaimana yang akan kamu lakukan untuk mengganti 10 menit ini? Oh, saya akan ganti nanti di waktu istirahat. Itu berarti anak itu tidak tetap mengikuti ya, tapi tetap mereka mengganti. Jadi dari sini. Berikutnya adalah nah ini hukuman. Nah kalau hukuman itu bersifat satu arah dari pihak yang memberikan ya kepada dari guru kepada murid ya, dan seterusnya tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kadang-kadang di aturan kita ya, aturan sekolah kita ada aturannya nih, tapi tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya cukup dengan hukuman sedang, ringan, berat. Dan dijelasin, asal dijelasin. Kalau misalkan terlambat 10 menit apa konsekuensinya, kalau misalkan terlambat 20 menit apa konsekuensinya. Harusnya mungkin di kesiswaan juga dijelaskan itu konsekuensinya sudah apa. Kalau konsekuensinya lebih banyak seperti mana. Nah ini kebutuhan dasar manusia tadi ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. 5 kebutuhan ini kita juga kadang-kadang kita semua ini kebutuhan kita semua yang bukan anak, kita butuh bertahan hidup dengan bekerja, dengan apa dan seterusnya, kan? Kita butuh yang namanya kasih sayang. Jadi kasih sayang dari lingkungan kita, dari kita juga. Berikutnya ada penguasaan. Kita juga pengen diakui. Di sini juga pernah diakui ya. Hal ini keinginan untuk dianggap. Mungkin ada anak yang melakukan kesalahan, membuli temannya karena ini mereka butuhnya ingin dianggap. Mungkin mencari perhatian dan sebagainya. Berikutnya adalah kebebasan. Jadi tidak mau dikekang gitu, yang pengennya bebas gitu. Begitu ada kesenangan. Ini kebutuhan ini kita semua manusia pada dasarnya ingin memenuhi. Kalau mereka tidak berjalan, tidak didapatkan dengan normal, ya kita tidak sedikit yang melakukan dengan perbuatan negatif. Disebut dengan melanggar aturan. Dari bertahan hidup, dari mulai kasih sayang, dari penguasaan, dari kebebasan, dari kesenangan, semuanya surah ini. Nah pada dasarnya bagaimana sih kalau di kelas nih, ya? Kalau di kelas ini diusahakan kita ini memahami ini. Jadi tidak langsung menjudge anak gitu ya. Ini anak ini mau gak mau nurut sama sekali gitu, pokoknya kayak ini gitu. Atau malah ngeganggu temannya, dasar anaknya jadi nakal, ngeganggu temannya. Padahal kita nggak tahu nih, mereka berusaha memenuhi apa. Mungkin di rumahnya nggak terpenuhi kebutuhan penguasaannya, di rumahnya nggak diakui karena punya adik, punya apa, jadi mereka tersingkirkan, terasingkan. Jadi pelampiasan di sekolah bisa jadi seperti itu. Atau misalkan di rumahnya kurang kasih sayang, orang tuanya sibuk, pergi subuh, pergi malam, pulang malam, di rumah sama mbaknya doang, kurang kasih sayangnya anak ini, melampiaskan di sekolah karena dia punya keberanian, dengan sekolah. Dengan cara apa? Saya perhatian kita. Atau juga mereka hanya senang-senang doang, di rumahnya dikekang nih, gak boleh keluar, di rumahnya itu gak boleh keluar. Sampai rumah kasih handphone, selesai gak boleh keluar rumah. Ketika di sekolah kabur.
Karena ada jadi ini memang sebenarnya sih kalau dilaksanakan semua repot ya Bu ya. Kalau kita dengan jumlah siswa yang misalkan satu kelas 20 orang, repot sebetulnya. Tapi itu secara ininya ya, sebenarnya bisa satu persatu. Berikutnya nih, ada yang bisa enggak? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa nggak? Apa bedanya keyakinan sama peraturan? Boleh Bu, siapa ya? Bicara boleh. Apa bedanya coba? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan? What is the difference? Please. Kalau saya kan keyakinan itu dari diri sendiri, kalau keyakinan dari luar kita. Kalau keyakinan dari diri sendiri, Kalau dari peraturan dari luar itu untuk yang kita. bagus ya. Itu rasanya sama, rasanya seperti itu. Jadi kalau keyakinan itu lebih kepada bagaimana kesepakatan bersama, yakini lebih kepada nilai-nilai besar, nilai-nilai kebajikan yang besar. Sebagai contoh gini, kita kalau naik motor kan ada aturan helm ya kan? Apa? Keselamatan. Itu adalah nilai-nilai besarnya, berarti keselamatan. Kalau misalkan di kelas nih, supaya kita ada keselamatan apa, ingin menerapkan nilai besar adalah keamanan, ketertiban di kelas. Berarti ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapannya yang peraturannya nih. Kalau keyakinan kelasnya lebih kepada nilai kebajikan universalnya. Kalau peraturan lebih kepada turunannya kecil-kecilnya. Jadi untuk mengaturnya. Tapi pada dasarnya memang harus disepakati jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nggak bisa banyak, tapi harus memang mudah diingat sama anak. Jadi ketika ada anak ribut, ingat dan kalau kita udah yakin dong, kelas kita harus tertib. Nah, tadi itu bagaimana? Nah, itu jabarannya di bawahnya. Mungkin di peraturannya juga. Ya. Iya betul. Nah, ini ya keyakinan sebenarnya. Keyakinan itu nilai kebajikan yang dipersalah yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Ya bisa tertulis ya maupun tidak ya. Jadi kita tanpa membayangkan nih terlepas dari latar belakang suku, bangsa, agama dan lain sebagainya. Nilai kebajikan ini semuanya sama. Mau itu misalkan agamanya dengan kita tetap ya kalau keselamatan ya keselamatan seperti dan seperti itu ya nilai kebajikan yang dipersalah. Oke, ini sebagai salah satu pembentukan keyakinan kelas. Jadi biasanya kalau kita membentuk keyakinan kelas itu, kalau saya sih biasanya kalau yang baru dikumpulkan nih, anak ayo kamu mau apa? Di kelas ini mau apa? Bahkan nulis, Pak, saya mau ini, dan kita pilih. Kita tuliskan, kita pilih. Misalkan dari ada 16 siswa, kita pilih nih, ada anak itu yang pengen di kelas ini tertib. Yang sih ada bagian tidak ada sampah, kita jabarkan. Oh berarti kelas kita nih, ya kita sepakati ya. Kelas ini harus tertib ya. Berarti yang pertama tertib nih. Yang kedua harus bersih. Berarti kalau yang kedua yang bersih. Jadi kita jabarkan. Nah itu kesepakatan setelah itu baru disebut dengan kepala kelas. Yang ini semuanya ya, yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah ini yang kebajikan ini kalau kita ambil itu mungkin kepada lebih kepada nilai profil pelajaran Pancasila ya. Kalau di HF itu nilai kebajikannya itu yang 9 pilar ya. Itu kalau sekarang itu kita yang ini. Nah 5 posisi kontrol guru. Nah ini kita itu dalam menerapkan disiplin ada punya 5 posisi. Itu kira-kira yang mana kita baca satu ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Mungkin yang kita mengalami ini, saya sendiri pernah mengalami ini ya. Yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata nih, patuhi aturan saya. Awas kalau kamu nggak terlambat lagi. Nah ini ya, ini berarti kalau kita ada kata awas kalau kamu nggak ngerjain, besok kamu nggak boleh masuk. Nah itu berarti kita ada posisi penghukum. Posisi yang paling bawah ya dari 5 posisi ini. Nah ini apa ini kemungkinannya nih? Kemungkinannya bagi anak yang memang tidak suka atas tulisan dihukum nih kemungkinannya apa? Murid marah, ya, atau menendam, atau mungkin ketika marahnya tidak tersalurkan, dia akan merusak barang pribadinya dan sebagainya. Bisa jadi soalnya kan kembali kalau misalkan di depan itu kita marah di depan, mereka balik lagi duduk tapi semerut, gitu ya. Bisa bicara sebagai ini buruknya, dampak buruknya. Jadi kalau laksanakan terus menerus, dampak buruk ini. Anak ini kalau terus dimarahin bisa jadi menendam. Jadi kalau yang pertama adalah penghukum. Ya saya juga pernah melaksanakannya. Pasti Bapak juga pernah ya. Iya. Pasti yang paling bawah yang penghukum. Yang kedua
begitu bapak kecewa, ibu tuh udah capek-capek ngajarin kamu, ya udah dari pagi dan dia membuat anak bersalah supaya anak itu merasa kasihan, dibikin posisi bersalah. Kamu ini bersalah nih. Ya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ini di sini nggak marah. Bahasa kita, bahasa gue di sini lembut, ya, lebih kepada memeras gitu ya. Tapi pada dasarnya dia membuat anak itu bersalah. Pernah ini? Kayaknya pernah ini. Apa yang dampaknya nih yang akan terjadi? Murid akan merasa bersalah. Memang tidak akan semua murid sama ya, tapi mungkin akan ada murid yang akan merasa bersalah malah mengecewakan ibu bapak gurunya. Atau misalkan, kamu gak saya sama bapak sama ibu. Nanti kalau kamu terus gini, bapak ibu yang dimarahin sama ibu kepala sekolah loh. Nanti gaji ibu dipotong loh. Ya, kamu kan ayo dong gitu kan. Ayo kamu bersih-bersih di kelas itu. Kalau enggak nanti bapak guru saya kan bapak sekolah. Saya pernah begitu. Apa artinya nih? Jadi dia akan merasa bersalah gagal, tidak membanggakan orang lain. Dia akan menjadi minder anaknya. Udah saya mah pastinya tidak saya mah selalu gagal gitu ya, tidak bisa membagikan orang lain, tidak bisa mengganggu kita orang lain. Ya mungkin kadang-kadang kita sama anak kita juga seperti itu ya. Pernah kita kamu tuh udah digini, enggak ini gitu ya. Pokoknya udah kerja dan pagi memang, nah ini ya, dia membuat besar. Ini posisi yang paling bawah kedua. Posisi yang ketiga, ini posisi juga saya yakin nggak kita pernah ya, memposisikan kita sebagai teman. Nah, yang teman nih, posisi teman pada guru biasanya negatif dan juga bisa positif. Kalau yang tadi, kalau yang luar tadi lebih cenderung pada menghasilkan negatif ya. Hal ini itu bisa positif dan negatif, mungkin nggak apa, tergantung dari pandangannya berbeda. Nah, ini contoh nih, ayah bantulah demi bapak ya, ayah bantulah, demi bapak dong, ya lah bersih-bersih ya, demi bapak ya, kita depuk-depuk untuk teman-teman kayak teman ya. Dan apa yang akan terjadi? Udah akan merasa senang, akrab dengan guru. Ya, kalau dampak positifnya, tapi hanya saja di sisi negatifnya, udah akan menjadi tergantungan pada guru tersebut. Jadi ketika sama wali kelasnya, ayo dong turun ya, sholat ya, turun semua, ya, sama guru yang lain, turun ampuni. Nah ini kenapa mereka ini nyaman dengan gurunya? Mereka itu merasa guru saya itu kayak teman ya, bestie. Karena gitu kan, kita kan kemarin waktu pernah nih waktu rapat dulu ya, waktu bilang ini sama guru sama kamu sama kita apa teriak-teriaknya nggak dianggap gitu. Karena dulu pernah jadi gurunya gitu. Karena mereka bisa sekarang bukan teman saya lagi gitu. Jadi posisi ini memang bisa negatif bisa positif. Kalau akrab, kalau bahasa senang, anak kan ngomong, nggak usah teriak-teriak. Ayo turun yuk. Tapi kalau ada guru yang kita guru yang lain, turun yuk. Siapa sih lo? Bukan gurunya lagi gitu. Kamu kan bukan guru saya. Iya. Karena memang kita dibiasakan di sini. Dibiasakan sebagai teman, akan ketergantungan. Kalau yang tadi mah yang program menghukum anak itu akan merasa marah, kecewa dan sebagainya. Kalau yang bersalah itu merasa anak itu jadi minder. Kalau ini bisa positif bisa negatif. Negatifnya tadi ya, jadi ketika guru yang lain ataupun yang mereka bukan ya udah gak akrab, udah gak akan cuek. Nah yang keempat, ini posisi yang cukup bagus juga ya. Itu adalah sebagai pemantau. Jadi memantau berarti mengawasi ya. Jadi kita terlihat ada yang melakukan kesalahan, ada kita punya kesalahan yang melakukan, kita pantau. Ya, tanya Pak. Ada salah ya, ada kesiangan ya. Tanya nih. Coba tahu nggak kamu peraturan sekolah jam berapa? Jam 7 Pak. Sekarang jam berapa? Jam 7 lebih 10. Kamu berarti telat berapa menit? 10 menit. Besok mau gimana? Udah, besok saya nggak pantau lagi. Besok kita pantau lagi. Ya, di pantau ini biasanya apa? Sampaikan juga sanksi dan konsekuensi seperti apa? Kalau kamu melakukan terlambat lagi, besok konsekuensinya ini. Ya, ada sepakatnya mana? Jadi ini tidak penting. Nah, apa sih dampaknya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi ketika kita sampaikan konsekuensinya, misalkan terlambat ataupun tidak menjalankan PR, gitu kan, tugas kita nih, kita kasih konsekuensinya. Tugas ini harus selesai dalam waktu 5 hari. Kasih konsekuensi. Kalau 1 hari
ini sekian, 1 hari nilainya sekian gitu. Jadi ada jadi mereka mau tahu, oh hari ini saya terlambat, hari ini saya ngerjain PR, ini konsekuensi yang saya dapatkan. Saya mengumpulkan tugas setelah 2 hari, berarti konsekuensinya nilai saya tidak akan maksimal. Jadi walaupun misalkan bagus, kita nggak maksimal. Tapi ini disampaikan ya konsekuensinya karena kita dipahami juga. Nah, mereka akan lebih tahu sih. Kalau melanggar peraturan, tapi masih anak itu harus kita bimbing. Untuk apa? Untuk menemukan solusi-solusinya. Ya. Nah yang terakhir, ini posisi yang paling tinggi yang disebut dengan, nah yang mungkin kayak diharapkan oleh sekolah yayasan juga ya. Kita itu nggak boleh di laksana itu nggak boleh teriak-teriak lagi. Sering kan bener ya? Mau masuk teriak-teriak apa mau kita? Ya kan? Ibu kepala kalau apa kan? Yuk, ke depan mah anak-anak tuh jangan apa? Kita jangan apa dari yang marah-marah lagi dan seterusnya. Kita hanya posisi di sini. Tapi sayangnya nggak pernah dikasih tahu ya. Posisi mana yang kita ambil. Pokoknya kalau misalkan budak teh, kita nggak tahu budak yang mana gitu. Nah ini posisinya dia sudah tahapannya. Kalau di sini adalah guru membuat bersama dengan murid panggil muridnya. Misalkan di kelas 4 ini ada anak itu kita lihat berarti 1 minggu itu betul kesiangan terus. Panggil, tanya, kamu kenapa kesiangannya? Oh, saya kesiangan Pak. Ini. Oh iya, Bapak ini pernah kesiangan. Di sini udah dilupakan. Jadi kita nggak disalahkan. Kamu ini kesiangan, iya manusiawi kesalahan itu. Tapi, nah, gimana nih kamu mau nggak memperbaiki diri? Mau gimana? Dan kita tahu dulu permasalahannya. Kita gali sedalam-dalamnya apa yang menjadi dampak anak itu melakukan pelanggaran. Misalkan ada anak itu ketika belajar lari-lari terus. Kita tanya apa sih masalahnya? Kamu kan maunya apa dan misalkan kita ketemu permasalahannya, kita jadi murid itu didorong sama kita untuk mencari solusi yang mereka inginkan. Oh, saya tuh harusnya gini ya. Besok saya gini. Nah itu yang pegang sama kita. Solusi yang mereka lihat. Di sini memang akan dimunculkan yang namanya motivasi dari diri sendiri. Ada sebuah motivasi intrinsik ya. Jadi mereka akan kalau ini udah berjalan semua, siswanya udah tahu semua itu, kayaknya memang akan berhasil sih di sekolah kita nggak ada yang teriak-teriak. Nah karena tahu aturannya, jam sekian masuk, jam 11 misalkan kita langsung dulu semuanya turun, gak usah ada teriak lagi, langsung baris gitu. Tapi itu butuh proses lama. Karena kalau kita kan mesti ada konsisten ya. Hari ini dibacakan, besok enggak gitu. Ini butuh konsisten, betul. Butuh yang namanya konsisten. Ya, oke, kita itu. Bahwasanya yang pertama nih, kalau motivasi, nah ini ada penghukum ya, ini ada penghukum, ada pembuat bersalah, ada teman, ada pemantau. Ini apa yang seorang guru. Nah ini kalau menghukumnya bisa aja kamu ini nggak bisa. Nah bisa ya kasarnya. Dan tentunya kalau yang membuat bersalah itu lebih kepada menunjukkan kekecewaan kita dan lebih dalam. Kalau teman itu lebih ke membuat mempunyai yang perteman ya. Berikutnya adalah ini. Nah ini ada guru perkataan kepada gurunya. Kalau hukum akan berkata seperti itu. Nah ini hasilnya apa? Nah ini dampak pada murid tadi yang disampaikan ini mengurangi kesalahan dasarnya. Nah ini kalau yang ini, yang terakhir yang tadi dampak pada muridnya adalah bagaimana murid itu mengevaluasi, nah bagaimana menjadi yang lebih baik. Jadi mereka akan tahu, oh tugas saya ini sebagai menjadi lebih baik. Jadi ada muncul dalam dirinya, saya ingin menjadi lebih baik. Itu kalau yang terakhir. Nah, bagaimana berikutnya ya dengan berkaitan dengan dunia berkualitas dengan dunia yang lebih baiknya ini. Kalau kita diberikan hukuman terus, menunjukkan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau kita menghukum terus ya memberikan hukuman kepada murid, ya murid sendiri akan menganggap kita itu tidak menyenangkan bagi mereka ya. Jadi lebih cenderung kepada yang terakhir. Diusahakan kita bisa melaksanakan yang terakhir. Nah ini salah satu caranya. Tadi ya, kayak modal yang terakhir kita akan menerapkan yang disebut dengan segitiga restitusi. Waktu kembali sama Pak Sani di sabit ya.
identitas. Ketika ada anak yang salah, anak itu salah sebetulnya. Tapi bagaimana kita di anak itu jangan dikatakan kesalahannya, jangan dizat dulu kesalahannya, tapi kita distabilkan dulu. Kalau saya kalau lagi anak lagi marah, lagi emosi, jangan ditanya dulu, tenangkan dulu lah berarti, tenangkan. Dan bagaimana diberikan identitasnya? Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini lebih kepada kamu misalkan berantem atau ada anak yang sedang berantem dan jadi oh bapak itu dulu pernah melakukan kesalahan. Jadi mereka itu tidak merasa sendiri yang melakukan kesalahan. Orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin bisa dikatakan oh ternyata orang-orang hebat juga pernah melakukan kesalahan. Jadi orang-orang hebat, ya para tokoh-tokoh para ini juga tidak selamanya lurus ya. Di sini diberikan identitas. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ya dikuatkan dulu, jadi stabilkan dulu. Yang berikutnya ada di validasi tindakannya. Dan di tindakannya ada di bagaimana di menanyakan keyakinan. Jadi validasi tindakan ini tanyakan permasalahan di sini. Kalau misalkan ada kita ada pura-pura A, tanya dulu ke anak itu, kamu benar nggak ya? Kadang-kadang sekarang yang ngaruh ya kita, ah bu si ini. Kalau kan bisa seperti itu, Pak kemarin si Anu ini defektif balap saya teman-temannya, saya dapat apa lanjut ya, pertanyaan dari anak Asdam. Kita tanya dulu, bener gak nih kejadiannya? Tanya dulu ini kronologi kejadian seperti apa. Jadi ditanya dari berbagai pihak, dari keluarga anak sendiri, dari temannya, dan sebagainya. Baru terakhir tanyakan kayak kelas. Kamu tahu nggak? Kamu yang nggak apa di sini? Dan di sini baru nanti akan tercipta anak ini yang berpikir, oh dia saya salah, saya harus memperbaiki seperti ini. Gitu. Berikutnya adalah nah ini tadi yang kita menstabilkan identitas, juga tindakan yang salahnya, menanyakan keyakinan tentunya. Nah ini. Sebelum ini coba Bapak ada yang mau didiskusikan dulu dari yang tadi. Tadi saya sebutkan berarti yang pertama motivasi orang melakukan tindakan itu ada 3 ya. Yang pertama tadi menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan imbalan, yang ketiga adalah ingin menjadi yang terbaik pada dirinya. Jadi yang pertama motivasi kita itu ada motivasi intrinsik. Kita yakin semuanya sama, saya yakin semuanya punya motivasi ingin berubah daripada dirinya. Itu adalah motivasi intrinsik. Kalau udah motivasi itu muncul, tidak usah orang lain untuk membujuk dan sebagainya pasti dilakukan. Tapi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Yang tadi bisa dari penghargaan, bisa juga dari hukuman, bisa juga dari yang lain-lainnya. Itu adalah motivasi penghargaan. Ekstrinsik. Nah kita harapkan ini dari budaya positif ini adalah menunjukkan bagaimana anak itu menjadi menunjukkan motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Ya itu jelas ya dari sini. Ya boleh. Ini kan memang sangat bagus ya. Apabila diterapkan di SDA mungkin sini saya langsung ke SDA aja langsung. Alangkah mungkin ini akan menerap ya. Akan terrealisasi di SDA. Bila mana classroom manajemen di setiap kelas itu adalah sama. Yang pertama, misal yang pertama dari layout kelas. Layout kelas itu tidak hanya kursi, meja dan yang lainnya, tapi dari manajemen kelasnya sendiri, misalnya dari reward atau dari yang lainnya, dan itu memang ditentukan dari pihak pimpinan. Misalnya Ibu untuk menerapkan ini kita harus ada, kalau yang sudah ada kan jadwal pelajaran, jadwal piket, terus jadwal organigram. Nah untuk hal yang ininya itu belum ada gitu. Saya sempat lihat di beberapa sekolah dan di sekolah X tertentu yang dia itu memang menerapkan leader ini di classroom manajemennya itu terdapat yang namanya kotak untuk emosi. Jadi misalnya atau enggak kotak itu kan nggak jangan membayangkan kotak amal tapi itu kan bisa didesain sekreatif mungkin sekolah itu memanagenya bagaimana. Tapi sih dari pimpinan harus ada mungkin ya, dan itu mungkin harus disosialisasikan juga kepada semua wali kelas yang memang di sana adalah kunci untuk manajemen tersebut. Dan dari selain itu dari sekolah pun harus mensupport dari biayanya. Tuh. Misalnya ada papan emosi itu dijelaskan untuk apa. Ketika ada anak yang marah,
tidak semua anak bisa mungkin semua anak bisa hal itu, tapi mungkin ada satu sisi yang memang harus dilakukan ketika ada anak emosi atau enggak melanggar peraturan. Misalnya kalau saya lihat itu ada korban emosi, misalnya setiap orang itu kan siswa dia lagi marah sama seseorang, ada yang bisa langsung fisik langsung, dan itu memang sering terjadi terutama di kelas bawah ya. Iya. Pukul ini tapi ini aksi ayah gitu kan ya. Nah itu saya memang sudah lihat di sekolah nama aja bebas ceria. Jadi dia ada kayak board itu ditulis nama orang setiap siswa dan difasilitasi setiap anak itu, misalnya saya jenis posit kita damar itu silakan luapkan emosi ke anak tersebut. Nanti ada di sesi terakhirnya ada kalau kita kan asapnya, ada reportnya, dan itu dievaluasi bersama-sama, dan bahkan bisa bukan membandingkan yang begini, maksudnya tidak apa-apa ketika memang ada yang baik dan bisa dibanding gitu kan. Misalnya saya nih lagi kesel sama Bu Ratu, misalnya terjadi sesuatu misalnya di kelas, ibu ini gini coba misalnya. Insya Allah sih kalau misalnya memang guru itu tidak bisa mengatur anak, tadi hanya nggak bisa memaksa anak membuka apa yang sebenarnya berharga, tapi saya yakin guru itu bisa mengarahkannya seperti itu. Kok coba kamu lebih kesal sama dia, seenggaknya setelah dia sudah melakukan emosi kan, kemudian simpan di kotaknya. Nanti ada di momen sendiri, si anak tersebut coba baca ini. Dan begitu juga dengan sebaliknya, ada kotak-kotak emosi, dan sebaliknya juga tidak hanya emosi, tapi ucapan terima kasih. Misalnya kalau itu kan anak-anak kan masih, kalau misalnya kita seperti itu pasti yang berpikirkan negatif tentang si A. Tapi kita juga harus memberikan ruang bahwa tidak hanya hal negatif aja. Silakan biar misalnya tidak terfokus sama hal yang negatif, bilangnya coba silakan tulis apa sih hal apa yang sudah kamu lakukan. Aku tadi pinjemin menghapus, kan hal yang sepele, tapi ketika memang sudah dibiasakan hal itu, sepertinya ya akan membangun sedikit demi sedikit apa yang dilakukan. Oke, terima kasih Bu Zahra. Betul Bu, itu sebetulnya kalau ini bisa dengan masuk dengan keyakinan bersama ya. Dan penerapan itu saya jika ada persoalan ini Bu, saya langsung Bu, saya dapat materi yang baru nih tentang masalah disiplin positif. Ini jalankan, udah kita sampaikan aja. Makanya waktu itu dijadwalkan di IHT ya, waktu sama Pak Sandi. Karena waktu itu Pak Sandi janji sampai jam 11, sampai sebelum dimakan. Makanya kan setelah dimakan, pokoknya Bu Aji sampai jam 3 kan waktu itu bagi jadwal nih. Nah di jam 1 saya isi tadinya. Kita kan baru ngumpul Pak Sandi sampai jam 2 lebih. Jadi saya nggak ngisi di situ. Jadi memang di sini Bu, saya harapkan itu betul. Jadi nanti ketika kita menerapkan semuanya sama, yaitu bagaimana anak itu diposisikan memang anak gitu ya, bukan kita langsung ini enggak, tapi ada ruang untuk anak itu menyampaikan gagasannya. Makanya kalau di sini mungkin sebenarnya segitiga itu tadi Bu. Jadi kita tanya dulu masalahnya. Jadi kalau kita marah itu, jadi kalau saya setuju ya itu ada sebagai satu media ya, media untuk menenangkan. Tapi memang kita lanjut nih, ada dari kita ya, kita dapat ini kita langsung aja nih, gitu kan? Kamu benar nggak marah sama ini? Kenapa masalahnya? Ini sebenarnya lebih kalau dilaksanakan itu lebih bagus gitu. Makanya saya kemarin udah mendorong Bu, kalau kita bisa melaksanakan semuanya segitiga reduksi ini, bisa kita minimalnya dulu kita tahu posisi kontrol kita itu ada 5 itu. Apakah kamu penghukum, apakah kamu pemantau, apakah mau pembuat bersalah, atau mau manajernya gitu kan. Ini kelima ini kalau kita laksanakan semuanya, insya Allah sekolah kita itu tidak akan ada yang namanya teriak-teriak. Tidak akan usah kita mau sholat itu ayo sampai ke harus keliling-keliling ke gerbang meja pintu gitu kan, pasti semuanya akan rapi gitu. Karena memang ini ditanamkan anak itu harus tahu bahwasanya keyakinannya kalau sholat tertib ini. Makanya saya pikir nih, ini nyambung dengan keasalaman sebetulnya. Karena sebetulnya saya kan konsep keasalaman ya, sampai ke rapor. Di keasalaman itu ada yang namanya adab berjamaah. Harus gini. Nah kita itu kadang-kadang kita tahu nih endingnya udah tahu, tapi tracknya dari awalnya nggak tahu gitu. Itu kan? Nah, itu yang salah makanya harus disampaikan. Makanya kita sering dari yayasan apa, yuk dari SD itu dulu nggak boleh marah-marah lagi dan ini. Tapi kita nggak tahu posisi kita di mana. Bagaimana untuk supaya tidak marah ini, memahami ini semua. Sebenarnya ini kalau dipahami bersama-sama, mudah-mudahan
kita dibuka diskusi yang lain ya. Jadi nanti ajaran baru kita disiapkan nih biar semuanya seragam, semua kelas punya aturan, punya kesepakatan. Dan sekolah pun jangan cuma merasakan ini, jangan sampai kita punya ini sekolah aja gitu. Itu masalahnya. Jangan sampai kita, yuk anak yang terlambat kita panggil, tapi sekolah aja. Justru yang harus di depan itu adalah sekolah. Sekolah bisa menerapkan namanya disiplin positif ini, menerapkan budaya positif ini. Untuk apa? Ini yang supaya ini yang memanusiakan manusia. Kan sebagaimana yang di kajian Dewan mengatakan bahwasanya belajar itu bukan hanya untuk merubah dari warna, tapi meyakini semua anak itu sudah punya kodrat masing-masing. Bagaimana kita menebalkan kodrat itu? Itu mungkin ya. Mudah-mudahan nanti bisa yang diusulkan bicara juga nanti kita diusulkan lagi di forum-forum berikutnya, dan kita juga bisa melaksanakan ini semua. Harapannya memang akan lebih baik. Boleh Ibu mulai sedikit. Waktu saya masih kuliah, saya pernah dapat sekolah contoh Ya. bagus dulu itu kan kalau saudara versinya versi di kelas, Ya. tapi ini versi satu sekolah. Jadi setiap hari Senin itu selalu ada reward tentang sikap. Jadi misalnya sikap anak yang selama 2 minggu tidak kesiangan itu dikasih sertifikat, meskipun sertifikatnya ukuran A5 kecil itu, tapi anak-anak tuh merasa bangga ada anak yang siswa terapi, berdisiplin, ada yang rajin bersih-bersih. Jadi semua yang dikasih reward itu tidak prestasi tapi dari sikap. Iya, bagus. Itu juga bisa di. Iya, karena memang tadi kan walaupun kita tahu bahwasanya hukuman itu paling bawah gitu ya, reward juga motivasi eksternal, tetapi setidaknya dengan lama-lama anak termotivasi secara reward itu jadi kebiasaan, mudah-mudahan kita sedikit didorong menjadi kebiasaan positif yang itu. Jadi kalau semuanya sudah berjalan, sebetulnya reward itu akan menjadi kesekian. Ya kan, itu yang kesekian. Tapi memang kalau untuk permulaan itu juga perlu. Karena kan mengkondisikan awal kayak di awalnya sudah terkondisikan, tetapi memang kita jangan terlepas rewardnya terus gitu. Nanti anak-anak kalau nggak dari itu masih nanya nih, misalkan sekarang nih saya pernah nih ya, saya pernah lakuin Bu, karena saya teman tadi 2 tahun yang lalu, karena saya baru dikasih Mas. Pokoknya kalau kamu dapat nilai matematika waktu itu ya, kalau dapat 100, toh nanti kasih hadiah. Saya sediain dulu hadiah apa, kayak makanan kayak gitu ya di Nah, iya berhasil. Ada beberapa anak yang dapat ya, di gurukan ini pas ulangan berikutnya nagih lagi Bu. Sekarang apa aja hadiahnya? Ya, tapi kalau lama-lama kita jadi pusing gitu. Kalau beda kali sih oke ya ada itu. Tapi lama-lama ulang ribu lagi. Nah yang pertama kan memang lumayan susah waktu itu. Anak itu agak susah. Padahal aku masih tantangan. Pokoknya dari 2 minggu sebelumnya saya tahu. Nah kalau nanti ulangan berikutnya dapat sekian, 2 kali betul-betul harus hadiah. Maksudnya lumayan lah gitu. Bang, pasti Bu ada beberapa anak yang awalnya nilainya di bawah saya, karena mungkin mereka itu masih belum usaha ya. Naik sih betul jadi bagus rata bagus. Tapi ya itu kembali lagi berikutnya minta lagi hadiah gitu. Makanya kembali lagi mungkin hadiahnya itu jangan jadi hadiah, tapi jadi itu adalah sebagai kesepakatan bersama. Jadi ini konsekuensinya, ini kompensasinya gitu. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan, konsekuensinya adalah kamu dapat kompensasi, dapat bintang atau penghargaan, dapat piagam. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan, ini konsekuensinya dapat ini. Jadi harus sampaikan. Jadi jadinya kesepakatan kelas nantinya. Bukan lagi ribet ya, tapi jadi kesepakatan kelas. Kalau kita mungkin mengatakannya ribet, tapi itu jadi kesepakatan kelas. Ada kompensasi, ada konsekuensi gitu di depannya. Itu mungkin dulu ya. Ada lagi nggak? Tapi mungkin lagi-lagi ini semua harus dilaksanakan secara kontinus, konsisten, dan semuanya harus bersama. Jadi tidak hari ini melaksanakan besok enggak gitu. Kalau itu akan berhasil. Ada lagi? Satu lagi aja kalau ada. Kalau tidak ada mungkin cukup ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak semuanya atas kehadirannya, juga atas partisipasinya aktif ya dalam pertemuan tadi. Pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan ini ya walaupun sedikit ya, saya bukan untuk menggurui, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya dapatkan. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa dimanfaatkan. Dan mudah-mudahan teman ini juga materi yang saya sampaikan ini bisa nanti ditambahkan lagi dengan divisi lagi di luar ini, dan harapan kita adalah sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik. Saya menggunakan adalah sekolah yang ceria.
cerdas, empati, R-nya itu religius, I-nya punya integritas, dan A-nya akhlakul karimah. Cerdasnya itu tentu ada prestasinya, ya, pengetahuannya yang luas. Empatinya itu saya mengatakan kepada anak apa, punya jiwa sosial teman-temannya. Jadi kalau ada rasa empati mungkin tidak ada namanya bullying ya. Ada religiusnya mungkin keagamanya bisa kuat, integritasnya anak itu jadi percaya, perkataannya, kejujurannya, dan terakhir puncaknya adalah di akhlakul karimah. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya.